Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk-pikuk dunia, banyak hati yang diam-diam memikul beban yang tak terucapkan. Setiap langkah terasa berat, setiap keputusan seperti dihadang tembok tak terlihat. Ada yang berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya tetap jauh dari harapan. Ada yang berbuat baik, namun balasan yang datang justru menyakitkan. Saat-saat seperti ini, bisikan di dalam hati mulai terdengar, mengapa hidup terasa tidak adil? Pertanyaan itu, walau sederhana, mampu menggetarkan seluruh sendi iman. Karena ia muncul dari rasa kecewa, dari luka yang tak selalu terlihat mata, dari penantian yang terlalu panjang. Manusia, sejak awal, memang diciptakan dengan rasa ingin tahu dan hasrat untuk memahami. Kita ingin melihat peta hidup ini dengan jelas, seolah takdir adalah jalan lurus tanpa belokan. Namun kenyataan berkata lain, ada jalan berliku, ada persimpangan tak terduga, ada badai yang tak pernah diundang. Ketika semua itu datang, kebanyakan kita sibuk mencari jawaban di luar diri. Kita bertanya pada orang-orang, membaca berita, menelusuri kisah orang lain, bahkan tanpa sadar membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Namun, semakin banyak kita mencari di luar, semakin jauh kita tersesat dari ketenangan. Dunia penuh dengan suara, dan setiap suara berebut menjadi yang paling keras. Di tengah semua kebisingan itu, kita lupa pada satu hal yang justru menjadi kunci, diam. Diam bukan berarti kalah. Diam bukan tanda menyerah. Diam adalah seni menenangkan hati, memberi ruang agar suara ilahi bisa terdengar. Sebab Allah tidak pernah diam kepada hambanya. Dia senantiasa berbicara, menuntun, dan mengingatkan. Hanya saja, kita terlalu sibuk dengan gemuruh pikiran hingga tak mendengar bisikannya. Diam adalah undangan untuk memasuki ruang batin yang sunyi, tempat di mana hati mulai merasakan getaran yang berbeda, getaran yang menenangkan. Dalam diam, kita mulai melihat bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita inginkan, tapi tentang apa yang Allah tahu kita butuhkan. Ketidakadilan yang kita rasakan ternyata hanyalah potongan kecil dari lukisan besar yang belum selesai. Seperti pelukis yang menambahkan goresan warna gelap di kanvasnya, bukan untuk merusak keindahan, tapi untuk menyiapkan kontras yang akan membuat cahaya semakin terang. Kita sering mengira bagian gelap itu adalah akhir, padahal ia hanyalah latar yang mempersiapkan kita menyambut cahaya berikutnya. Diam juga memberi kesempatan untuk mendengar bisikan hati yang selama ini tertutup. Ia mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru menilai, untuk memberi waktu pada takdir agar menampakkan wajah aslinya. Dalam hening, kita mulai mengerti bahwa ketidakadilan hanyalah persepsi sementara. Bahwa setiap kejadian, baik yang kita suka maupun yang kita benci, memiliki tujuan yang tak selalu langsung terlihat. Keheningan bukan sekadar kebiasaan sunyi, melainkan jembatan menuju pengertian yang lebih dalam. Di sanalah kita mulai belajar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, meski dunia seakan memunggungi. Dan di sanalah, kita menemukan kekuatan yang tak akan kita temukan di tengah keramaian, kekuatan untuk melihat hidup dari ketinggian yang hanya bisa dicapai oleh hati yang tenang. Namun, ketenangan itu seringkali terusik oleh satu hal, rasa tidak adil yang kembali menyeruak, memaksa kita untuk mempertanyakan takdir. Perasaan itu datang tiba-tiba, seakan menyeret kita ke pusaran gelap yang penuh tanya. Mengapa orang yang berlaku zalim justru tampak bahagia? Mengapa doa yang kita panjatkan dengan air mata tak kunjung dijawab sesuai keinginan kita? Pertanyaan-pertanyaan ini, bila dibiarkan tanpa penjelasan, dapat menjadi racun yang menggerogoti keyakinan. Kita mulai menimbang hidup dengan ukuran dunia, membandingkan nasib dengan orang lain, dan tanpa sadar membiarkan iri serta kecewa tumbuh di hati. Seolah-olah keadilan Allah sedang kita uji, padahal justru hati kitalah yang sedang diuji oleh Allah. Disinilah konflik batin dimulai. Kita ingin percaya, tetapi logika dunia terasa begitu kuat membantahnya. Kita ingin yakin, namun luka yang kita rasakan menutup mata dari kebenaran yang sesungguhnya. Dalam keadaan seperti ini, manusia cenderung mencari suara yang membenarkan perasaannya. Kita mendengarkan cerita orang-orang yang sama-sama kecewa, kita membaca kisah-kisah yang menambah keluh kesah, dan akhirnya kita semakin larut dalam rasa, hidup ini tidak adil. Padahal,
Semakin banyak kita mencari penghiburan dari sesama manusia, semakin kita lupa mencari ketenangan dari pemilik kehidupan itu sendiri. Keheningan yang sebelumnya terasa nyaman, kini terasa asing. Kita tidak lagi betah berdiam diri karena dia memaksa kita untuk berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menakutkan. Kita lebih memilih kebisingan, karena kebisingan membuat kita lupa sejenak pada luka. Tetapi lupa yang datang dari kebisingan hanyalah penundaan, bukan penyembuhan. Saat itulah, diam kembali memanggil. Ia tidak memaksa, hanya mengajak. Seperti sebuah pintu yang selalu terbuka, menunggu kita untuk masuk kapanpun siap. Dalam diam, kita belajar melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Kita mulai memahami bahwa apa yang kita sebut tidak adil, hanyalah potongan kecil dari rencana yang sempurna. Bahwa setiap peristiwa, bahkan yang paling pahit sekalipun, memiliki posisi yang tepat dalam lukisan besar kehidupan kita. Allah, dengan hikmahnya, seringkali menempatkan kita di posisi yang sulit bukan untuk menghukum, tetapi untuk membentuk. Ujian yang berat adalah alat yang mengikis kesombongan, membersihkan hati, dan mengajarkan kesabaran yang sesungguhnya. Kita hanya melihat satu halaman dari buku takdir, sementara Allah sudah mengetahui keseluruhan cerita dari awal hingga akhir. Dia mengajarkan kita untuk tidak memutuskan makna sebuah peristiwa sebelum waktunya. Seperti menilai sebuah film hanya dari satu adegan, kita sering lupa bahwa masih banyak babak lain yang belum kita saksikan. Dan dalam babak-babak yang belum datang itulah, Allah seringkali menyiapkan jawaban yang tak pernah kita duga. Rasa tidak adil itu akan selalu datang, mengetuk hati, mencoba meruntuhkan keyakinan. Tetapi keheningan adalah perisai. Dalam diam, kita tidak sedang menghindar dari kenyataan, melainkan sedang membiarkan kenyataan itu didefinisikan oleh Allah, bukan oleh logika kita yang terbatas. Dan ketika hati sudah terbiasa diam dalam rida, pelan-pelan kita akan sadar bahwa apa yang kita sebut tidak adil, hanyalah jalan menuju keadilan yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Namun, menyadari hal itu bukan berarti perjalanan hati menjadi mudah. Justru disinilah ujian sebenarnya dimulai, saat kita harus menjaga keyakinan di tengah badai pertanyaan yang tak kunjung reda. Ada hari-hari di mana hati terasa tenang, seakan semua telah dimengerti. Namun pada hari lainnya, gelombang keraguan kembali datang. Keheningan yang dulu menenangkan kini kembali diuji oleh suara-suara dari luar, kabar buruk yang tak terduga, rencana yang gagal, janji yang diingkari, dan kenyataan pahit yang tak pernah masuk dalam perkiraan. Seperti ombak yang berulang kali menghantam tepi pantai, cobaan datang silih berganti, menguji seberapa kuat fondasi kesabaran kita. Dalam momen-momen seperti ini, diam bukan sekadar tidak berbicara, tetapi melatih diri untuk tidak buru-buru bereaksi. Kita belajar membiarkan perasaan lewat tanpa harus segera mengambil keputusan yang digerakkan oleh emosi. Dia memberi ruang untuk melihat sesuatu dari ketinggian iman, bukan hanya dari dataran rendah emosi sesaat. Disinilah banyak orang gagal bertahan. Sebab mereka mengira diam itu pasif, padahal diam adalah proses aktif mengolah batin. Ia adalah latihan untuk menahan lidah dari keluh kesah yang sia-sia, menahan pikiran dari kesimpulan yang prematur, dan menahan hati dari prasangka buruk kepada Allah. Diam yang benar adalah diam yang dipenuhi doa, zikir, dan pengakuan bahwa kita tidak tahu seluruh rencana Allah, namun kita percaya bahwa rencana itu sempurna. Keheningan yang dilandasi iman membuat kita mampu melihat kembali perjalanan hidup ke belakang. Banyak hal yang dulu terasa seperti pintu tertutup, ternyata hanyalah jalan memutar menuju tujuan yang lebih baik. Banyak peristiwa yang dulu kita tangisi, kini kita syukuri. Dan saat menyadari itu, kita mulai mengerti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, Dia hanya mengatur agar kita sampai di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan hati yang tepat. Namun, pengembangan dari konflik ini juga mengungkap sisi lain dari diam, ia bisa terasa sangat berat. Tidak semua orang mampu bertahan cukup lama dalam keheningan untuk mendengar jawaban Allah. Ada yang menyerah di tengah jalan, memilih kembali ke kebisingan dunia yang menipu. Tetapi bagi yang tetap bertahan, bagi yang mau melewati kesepian itu, akan ada hadiah yang tak ternilai. Ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan, dan keyakinan yang tidak mudah goyah meski dunia berubah.
Diam akhirnya menjadi bukan sekadar respon terhadap ujian, tetapi cara hidup. Kita mulai menyadari bahwa setiap peristiwa, setiap orang yang hadir dalam hidup kita, bahkan setiap kehilangan, telah dipilih oleh Allah dengan ukuran yang tepat. Dan keyakinan ini membuat kita tak lagi gelisah ketika takdir terasa berat, karena kita tahu bahwa di balik semua itu, ada hikmah yang sedang Allah ukir di dalam jiwa. Lalu perlahan kita mulai memahami bahwa rasa tidak adil yang selama ini membebani hati hanyalah ilusi ketika dipandang dari kacamata waktu yang singkat. Hidup memang tidak pernah menjanjikan kemudahan tanpa ujian. Bahkan para nabi pun merasakan kepedihan, penantian, dan kesabaran yang tak terbayangkan. Namun perbedaan mereka dengan kita adalah, mereka memilih diam dalam ridha dan bergerak dalam taat. Diamnya mereka bukan hening yang kosong, melainkan ruang penuh doa, penuh kepasrahan, penuh penerimaan. Dari keheningan itu lahir kekuatan, dari penerimaan itu lahir keberanian. Kita pun akhirnya mengerti bahwa diam adalah jembatan yang menghubungkan kegelisahan kita dengan ketenangan ilahi. Selama ini kita mengira bahwa solusi dari masalah harus datang dalam bentuk jawaban cepat, keajaiban mendadak, atau perubahan keadaan yang instan. Padahal, seringkali Allah justru mengubah hati kita terlebih dahulu, agar kita mampu melihat masalah itu dari sudut yang berbeda. Dan perubahan hati itu hampir selalu terjadi di dalam diam. Di momen-momen hening itu, kita mulai melihat bahwa segala yang Allah izinkan terjadi dalam hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah bagian dari proses penyempurnaan diri. Takdir berat bukan hukuman, melainkan latihan jiwa. Rasa tidak adil bukan tanda kita dilupakan, tetapi tanda bahwa kita sedang diajak naik ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Maka ketika hidup kembali mengguncang, ketika kenyataan lagi-lagi tidak sesuai harapan, kita tidak lagi buru-buru menilai. Kita biarkan hati duduk tenang, membiarkan waktu membentangkan makna yang tersembunyi. Kita belajar berkata dalam hati, "Ya Allah, jika ini bagian dari rencana MU, aku menerimanya. Jika ini jalan menuju MU, aku akan melaluinya." Dan disitulah semua kegelisahan perlahan kehilangan cengkeramannya. Sebab kita tahu, tidak ada satupun takdir yang meleset dari genggamannya. Kita tahu, bahwa meski dunia kadang terasa tidak adil, Allah selalu adil, lebih adil dari yang bisa kita pahami, lebih bijaksana dari yang bisa kita bayangkan. Pada akhirnya, diam bukan lagi sekadar sikap di saat sulit, melainkan cara hidup. Sebuah kesadaran bahwa di tengah gemuruh dunia, kita selalu punya ruang untuk kembali pada keheningan. Di sanalah kita mendengar suara yang paling jujur, suara yang selama ini kita cari, suara yang berbisik lembut namun pasti, "Aku bersamamu." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.